Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, doa Bapa kami ini merupakan doa yang sangat penting dalam gereja. Atau boleh dikatakan juga merangkum seluruh doa dan harapan serta permohonan semua umat. Maka ketika Yesus mengajarkan ini, memang Tuhan Yesus mengajarkan doa yang boleh dikatakan mewakili harapan, kerinduan, pujian, dan permohonan seluruh umat manusia. Maka doa Bapa kami itu dirangkum dengan sebutan yang sangat indah, yaitu sebagai Bapa. Kalau kita perhatikan baik-baik, sebutan Bapa inilah yang mewakili segala harapan dan kerinduan umat manusia. Sebab kalau Tuhan sudah dipanggil sebagai Bapa, sebenarnya itu sudah mewakili, mau menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak jauh seperti yang dibayangkan pada waktu itu oleh orang-orang Yahudi. Mungkin juga oleh tradisi yang beredar pada waktu itu. Tapi oleh Yesus, Bapa itu, Allah itu digambarkan sebagai Bapa. Ada banyak konsekuensi yang memang harus disadari kalau Allah dipanggil sebagai Bapa. Yang pertama adalah ketika Tuhan kita panggil sebagai Bapa, itu memberi kesadaran bahwa Tuhan itu tidak jauh. Mau digambarkan bagaimana seorang anak kepada bapaknya, demikianlah kita memperlakukan Tuhan itu sebagai Bapa. Maka dalam hal ini akan sangat jelas ketika kita panggil Tuhan itu sebagai Bapa. Maka sebenarnya itu menandakan sebuah kepastian bahwa apa yang sedang kita harapkan, apa yang sedang kita rindukan, apa yang sedang kita butuhkan akan diberikan seperti seorang bapa kepada anaknya. Maka kadang-kadang orang berseru, Bapa kami, atau Bapa yang maha baik, Bapa yang maha murah, atau apapun itu, tapi menyebut Bapa. Maka ini konsekuensi yang kedua adalah ketika kita menyebut Tuhan sebagai Bapa, itu juga memberi keyakinan kepada kita bahwa apa yang kita butuhkan akan terpenuhi. Maka kadang-kadang saya juga heran ketika ada orang menyebut Tuhan sebagai Bapa dalam doanya. Tapi doa itu belum menyejukkan hidupnya, belum memberi kekuatan padanya. Mungkin sebutan Bapa yang di surga ini hanyalah sebagai kata-kata yang keluar dari mulut, tapi tidak memberi kesadaran bahwa yang kumohon ini adalah Bapa. Lalu yang berikut adalah ketika kita menyebut Allah itu sebagai Bapa, itu kita diberi konsekuensi yang berikut adalah bahwa kita menempatkan diri sebagai saudara dari putranya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Ini lebih dahsyat lagi sebenarnya. Ketika kita sebut Tuhan itu sebagai Bapa, sementara kita tahu persis Kristus adalah putranya, maka kita menempatkan diri sebagai saudara dari putra yang dikasihinya. Maka dari itu, ini membawa kita dalam persekutuan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ketika kita menyebut Dia Bapa, kita menjadi saudara dengan putranya sendiri. Maka saudara-saudariku yang terkasih, doa Bapa kami ini adalah doa keluarga. Keluarga kita sebagai keluarga anak-anak Allah. Maka ketika kita berdoa Bapa kami, kita disadarkan bahwa kita adalah saudara.
Maka karena itu juga doa Bapa kami ini adalah doa yang tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Sebab kita adalah anak-anak dari satu Bapa yang sama. Maka kalau ada orang memilah-milah doa, membanding-bandingkan doa, mungkin tidak menyadari apa artinya Bapa. Sebab Bapa itu menyadarkan kita sebagai saudara dengan orang lain. Maka saudara-saudariku yang terkasih, tentu kekayaan doa Bapa kami ini masih banyak sekali yang bisa direnungkan, bisa dijabarkan lebih jauh. Tapi setidaknya kata ketika kita menyebut Tuhan sebagai Bapa, itulah merupakan kunci dari doa Bapa kami. Sebagai penunjuk arah yang utama bahwa kita adalah anak-anaknya dan Bapa itu adalah Bapa yang Maha